Ibu-ibu yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya setia besar atas Dia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 138, bait pertama dan kedua. Yesus telah datang. Datang dan beri sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta. Bagai manusia kita kenal, sorga dan bumi siarkan berita, Yesuslah datang memberi sukacita. Yesuslah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat, rantai diganti dengan kelepasan dari kukungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan, Yesuslah datang terputus ikatan. Kita masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Patut pula kami menaikkan syukur limpah terima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah pimpin pula kami dari pagi hingga pada jam dan saat ini dengan tidak kurang satu apa. Tuhan, Engkau tahu maksud kami datang ke tempat ini tidak lain untuk datang beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah kami tebus dosanya. Amin. Pembacaan, marilah dengan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Matius 12 ayat 43 sampai 45 yang mengatakan, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu,
dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu telah buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat itu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat sore bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh berada di hari ke-26 di tahun 2021 ini. Ini semua hanya campur tangan Tuhan semata-mata bagi kita sekalian. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita akan lebih baik lagi daripada di tahun 2020. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius ditujukan kepada orang Kristen berlatar belakang Yahudi, di mana penggunaan istilah Perjanjian Lama sering digunakan seperti nubuat, Mesias, keturunan Abraham, anak Daud, dan kerajaan surga. Tampilnya seorang pengkhotbah seperti Yohanes Pembaptis meneruskan fungsi kenabian sesudah berakhirnya masa pelayanan. Panggilan Allah kepada Yohanes Pembaptis dimaksudkan agar umat hidup dalam pertobatan dan pembaharuan hidup yang menjadikan mereka siap menyambut datangnya Juru Selamat yang diurapi Allah agar manusia bertobat dan memuliakan Allah dengan perilaku terpuji yang berkenan di hadapan Allah. Allah menghendaki pertobatan menyeluruh dan umat memberi diri dengan dibaptis sebagai simbol penyelesaian dan pengampunan Allah agar mereka dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Matius, Yesus dikisahkan sebagai guru yang besar yang menyatakan bahwa Allah telah akan memerintah sebagai Raja. Yesus juga menjelaskan arti hukum Allah. Dalam mengajar, Yesus sering mengaca pada ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, sehingga memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, yaitu sebagai utusan Allah yang mengenapi nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama. Segala sesuatu tentang Yesus dicatat dalam Injil Matius secara teliti. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang roh-roh jahat itu memang ada di lingkungan kita masing-masing. Contohnya, apabila ibu-ibu melontarkan kata-kata yang kurang baik bagi sesama ibu-ibu yang lain, maka itu adalah perbuatan roh-roh jahat. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih,
Marilah kita berbuat baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita masing-masing, dan selalu taat pada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita akan mendapatkan banyak kelimpahan dan berkat dalam hidup kita. Ibu-ibu yang kekasih, firman Tuhan sore hari ini mengajak kita untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ibarat kepada kita, mengajak kita untuk tetap waspada terhadap roh-roh jahat. Ibarat diperingatkan, awas ada anjing galak. Firman saat ini juga hendak memperingatkan, awas ada roh-roh jahat. Sebab itu marilah kita tetap tekun di dalam doa dan taat pada Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang kekasih, menghadapi berbagai arus dunia yang berusaha kuat untuk menghanyutkan kita, maka marilah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, tetapi terus berusaha mengisi keselamatan itu dengan kesetiaan, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengar serta dengan teliti memperhatikan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebab jika tidak setia melakukannya, maka kita akan lemah dan dihanyutkan oleh arus dunia. Dan jika ini terjadi, maka kita pun tidak akan luput dari yang jahat, dari sang firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Ibu-ibu yang kekasih, Yesus menginginkan kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, tidak juga mendengar tetapi dengan sukacita. Kita mesti meneliti serta memahami setiap hal yang ada di dalamnya. Inilah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 452, bait yang kedua. Naikkan doa tangan. Naikkan doa enggan, Yesus pasti berkesan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Raja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan, atas cinta dan kasih Tuhan buat hidup kami, hingga kami sudah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama dapat kami mengerti dan pahami apa kehendak Tuhan buat kami. Jadikanlah hidup kami berarti bagi sesama, terlebih kepadamu. Terima kasih Tuhan buat ibu-ibu PKP Jemaat Getsemani Balikpapan
yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu, agar ibu-ibu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dapat mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab dan damai sejahtera. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau berdoa bagi-Mu untuk orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang bisa dapat menyembuhkan segala orang yang sakit. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, Engkau yang menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berada agar kami selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, COVID-19 ini boleh berakhir atas kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami negara Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatnya. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Wali Kota beserta wakilnya, kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kirun Jemaat 138 bait 3 dan 4. Yesus telah datang dengan berkuasa, Ia mendobrak penjara teguh, benteng neraka pun porak-poranda, jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini hai iblis kau rasa, Yesuslah datang dengan berkuasa. Yesuslah datang pahlawan mulia, puji kuasa-Nya segenap makhluk-Nya, juru selamatmu hanyalah Dia.
Kita akan doakan persembahan ini sekaligus dengan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami terpelihara selain bahkan pula boleh menjadi satuan berkat Allah bagi orang lain yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Kuduskanlah persembahan syukur ini agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah ungkapan syukur hati kami demi Yesus. Terimalah salam. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai dan terima kasih.